Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi bersama saya Bambang Prayogo dengan NDM A1M020049. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi-fungsi manajemen, di mana materi ini kelanjutan dari video materi sebelumnya, yaitu tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan dengan mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Materi pokok yang dibahas dari topik fungsi-fungsi manajemen yaitu satu perencanaan, dua pengorganisasian, tiga penggerakan, empat pengawasan. Satu perencanaan. Fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, menentukan strategi kegiatan, menentukan tujuan atau kerangka tindakan, atau mencapai tujuan tertentu. Monday, Noi dan Framework 1993 menjelaskan bahwa perencanaan merupakan proses menentukan apa yang seharusnya dicapai dan bagaimana mewujudkannya dalam kenyataan. Langkah-langkah dalam perencanaan menurut Asmendi 2012 yaitu A. Menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. B. Meneliti masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan. C. Mengumpulkan data atau informasi-informasi yang seharusnya diperlukan. D. Menentukan tahapan-tahapan atau rangkaian tindakan. E. Merumuskan bagaimana masalah-masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan itu akan diselesaikan. Adapun syarat-syarat perencanaan menurut Asmendri 2012 terdiri atas A. Perencanaan harus didasarkan pada tujuan yang jelas. B. Bersifat sederhana, realitas, dan praktis. C. Terinci. D. Memuat segala uraian serta klasifikasi kegiatan dan rangkaian tindakan sehingga mudah dipedomani dan dijelaskan. D. Memiliki fleksibilitas sehingga mudah disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi dan situasi sewaktu-waktu. E. Terhadap pertimbangan antara bermacam-macam bidang yang akan digarap dalam perencanaan itu menurut urgensinya masing-masing. F. Diusahakan adanya penghematan biaya, tenaga, waktu, serta kemungkinan penggunaan sumber sumber daya dan dana yang tersedia dengan sewaktu-waktu. G. Diusahakan agar sedapat mungkin tidak terjadi adanya duplikasi pelaksanaan. Menurut Sarwoto 1978 mengidentifikasi syarat-syarat perencanaan yaitu A. Tujuannya dirumuskan secara jelas. B. Bersifat sederhana atau simpel artinya dapat dilaksanakan. C. Memuat analisis dan penjelasan serta penggolongan tindakan usaha yang direncanakan untuk dilakukan. D. Memiliki fleksibilitas. E. Planning didukung oleh tersedianya sumber daya yang dapat digunakan seefisien dan seefektif mungkin. Dua, pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi usaha secara kepada orang-orang terlibat dalam kerjasama untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Pelaksanaan fungsi pengorganisasian dapat memanfaatkan struktur yang sudah dibentuk dalam organisasi. Artinya, deskripsi tugas yang akan dibagikan adalah berdasarkan tugas dan fungsi struktur yang ada dalam suatu organisasi. Pengorganisasian suatu tugas dapat diperlancar alokasi sumber daya dengan kombinasi yang tepat untuk mengimplementasikan rencana. Menurut Sarwoto 1978 menyebutkan proses organizing meliputi beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut. A. Perumusan tujuan. Tujuan harus dirumuskan secara jelas dan lengkap baik mengenai ruang lingkup sasaran dan sarana yang diperlukan serta tujuan. B. Penetapan tugas pokok. Hal yang seharusnya diperhatikan dalam hal ini adalah satu, tugas pokok harus merupakan bagian dari tujuan. B. Tugas pokok harus dalam batas kemampuan untuk dicapai dalam jangka waktu tertentu. C. Perincian kegiatan dalam kegiatan ini selain harus disusun secara lengkap dan terperinci juga harus diidentifikasi kegiatan-kegiatan yang penting dan yang kurang penting. D. Pengelompokan kegiatan-kegiatan dalam fungsi-fungsi kegiatan erat hubungannya satu sama lain dikelompokkan menjadi satu.
Kelompok kegiatan sebagai hasil dari pengelompokan ini disebut fungsi. Departementasi, yaitu merupakan proses konservasi fungsi-fungsi menjadi satuan-satuan organisasi dengan berpedoman pada prinsip-prinsip organisasi. Dalam hal ini, prinsip yang harus diperhatikan adalah satu, setiap organisasi memerlukan pengkoordinasian dan dua, setiap organisasi memerlukan adanya hierarki. Pelimpahan otoritas. Otoritas dapat diartikan sebagai kekuasaan atau hak untuk tindakan atau memberikan perintah untuk menimbulkan tindakan-tindakan dari orang lain. Staffing merupakan penempatan orang pada satuan-satuan organisasi yang telah tercipta dalam proses departementasi. Facilitating merupakan proses terakhir dalam penyusunan organisasi. Fasilitas yang harus diberikan dapat berupa materi atau keuangan. Tiga, penggerakan. Penggerakan atau actuating adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Actuating adalah bagian yang sangat penting dalam proses manajemen. Berbeda dengan ketiga fungsi lainnya, yaitu planning, organizing, dan controlling, actuating dianggap sebagai intisari manajemen karena secara khusus berhubungan dengan orang-orang. Terry mendefinisikan actuating adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok suka berusaha untuk mencapai sasaran agar sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Sarwoto 1978. Actuating adalah bagian yang sangat terpenting dalam proses manajemen. Berbeda dengan kegiatan fungsi lain, planning, organisasi, dan controlling, actuating dianggap sebagai intisari manajemen karena secara khusus berhubungan dengan orang-orang. Terry menyatakan bahwa sukses dalam manajemen sebagian dipengaruhi oleh beberapa, yaitu A. Mendapatkan orang-orang yang cakap, B. Mengatakan kepada mereka agar apa yang hendak dicapai dan bagaimana cara mengerjakan apa yang kita inginkan, C. Memberikan otoritas kepada mereka, D. Menginspirasi mereka untuk kepercayaan untuk mencapai sasaran. Empat, pengawasan. Pengawasan adalah proses penentuan apa yang dicapai berkaitan dengan standar apa yang sedang dihasilkan, penilaian pelaksanaan atau performansi, serta bila mana perlu diambil tindakan korektif. Ini yang memungkinkan pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana, yakni sesuai dengan standar yang diharapkan. Tujuan pengawasan menurut konsep sistem adalah membantu mempertahankan hasil atau output yang sesuai dengan syarat-syarat sistem. Artinya, dengan melakukan kerja pengawasan, diharapkan dapat mencapai kualitas produk organisasi berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan sehingga konsumen atau stakeholders menjadi puas. Agar kegiatan pengawasan berjalan efektif dapat dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu A. Tahapan penetapan alat pengukur atau standar, B. Tahapan pengadaan penilaian atau evaluatif, dan C. Mengadakan tindakan perbaikan. Mendeskripsikan kegiatan pengawasan melalui bagian berikut. Pertama, menetapkan standar untuk menentukan prestasi. Selanjutnya, mengukur prestasi kerja. Untuk mengukir prestasi kerja, ada dua, yaitu ya dan tidak. Jika iya, tidak melakukan apa-apa, dan sedangkan jika tidak, ambil tindakan korektif. Siagin 1986 berpendapat bahwa saran pengawasan adalah untuk menjamin hal-hal berikut. A. Kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan terselenggara sesuai dengan jiwa dan semangat kebijaksanaan dan strategi yang dimaksud. B. Anggaran yang tersedia untuk menghidupi berbagai kegiatan organisasi benar-benar dipergunakan untuk melakukan kegiatan tersebut secara efektif dan efisien. C. Peran anggota organisasi benar-benar berorientasi pada
berlangsungnya hidup dan kemajuan organisasi bukan kepentingan individu. D. Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana sehingga memperoleh hasil kerja yang memuaskan. E. Standar mutu hasil pekerjaan terpenuhi semaksimal mungkin. Dan F. Prosedur kerja diamati oleh semua pihak. Selain pendapat tersebut di atas, menurut Manulang 1987, fungsi manajemen terdiri atas satu presenting merupakan kegiatan meramalkan, memproyeksikan, atau mengadakan taksiran terhadap kemungkinan yang akan terjadi sebelum sesuatu direncanakan. 2. Planning termasuk budgeting, fungsi manajemen dalam menetapkan tujuan yang sangat ingin dicapai oleh organisasi. 3. Organizing merupakan mengelompokkan kegiatan yang ingin diperlukan, yakni penetapan susunan organisasi serta tugas dan fungsi-fungsi dari setiap unit yang ada di dalam organisasi, serta menetapkan kedudukan antara masing-masing unit tersebut. 4. Staffing atau assembling resources berhubungan dengan penerapan orang-orang yang akan memangku masing-masing jabatan yang ada dalam organisasi tersebut. 5. Directing dan commanding merupakan fungsi manajemen yang berhubungan dengan memberikan simpanan saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing agar setiap tugas dapat dilaksanakan dengan baik. 6. Leading merupakan istilah dalam manajemen yang dikemukakan oleh Louis Allen. Sekian video materi pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.